Apakah Bitcoin amblas ataupun terbang ke langit? Tonton video ini. Halo semua, kembali lagi di channel saya Pace Crypto. Hari ini kita akan menganalisa tentang harga Bitcoin, kawan-kawan. Kemarin sempat drop cukup parah dan semua orang cukup panik. Sekarang kita akan coba menganalisis bagaimana Bitcoin untuk kedepannya, kawan-kawan. Ini menurut pandangan pribadi saya. Oke, langsung saja kita menuju teknikalnya, kawan-kawan. Oke, sekarang saya menunjukkan chart Bitcoin secara daily ya, kawan-kawan. Seperti sudah banyak dibicarakan oleh banyak orang, Bitcoin telah membreak yang namanya uptrend channel-nya. Di sini cukup valid ya, kawan-kawan, di mana banyak sekali titik sentuhnya, dan titik tengahnya pun sangat valid, dan titik bawahnya sangat valid ya, kawan-kawan. Di sini ada 3 titik sentuh. Biasa yang keempat adalah penentuan, yaitu mantul ataupun break bawah. Dan tampaknya Bitcoin telah break bawah ya, kawan-kawan. Di sini kita lihat cukup jelas, volumenya sebenarnya tidak terlalu besar, namun juga tidak kecil ya, kawan-kawan, jadi tidak bisa disepelekan. Nah, jikalau dalam beberapa hari ke depan Bitcoin tidak bisa masuk kembali ke channelnya, ada kemungkinan terkonfirmasi ya, kawan-kawan, yang namanya break dari downtrend channel ini. Oke, sekarang kita akan menganalisa secara besar ya, kawan-kawan, di mana Bitcoin belum bisa tembus dari neckline head and shoulder-nya. Setelah di sini menjadi resisten, menjadi head and shoulder, break parah, dan sekarang ada di 53.000 dan belum bisa tertembus ya, kawan-kawan. Terjadi penolakan yang cukup besar di 51.000. Oke, sekarang kita akan membahas support pertama yang menjadi harapan Bitcoin. Yang jelas adalah support MA200 ya, kawan-kawan. Setelah dia break dan akhirnya dia naik dari Bitcoin ini, sekarang MA200 tentunya akan menjadi support ya, kawan-kawan. Dimana jikalau daily close tutup di bawah MA200, hal tersebut kemungkinan akan menjadi ketakutan untuk banyak orang ya, kawan-kawan, karena ada pertanda bearish, satu pertanda bearish. Oke, berikutnya di sini kita akan menggambar yang namanya broadening wedge ya, kawan-kawan. Di sini saya menggambar garisnya saja. Saya perbesar menjadi 3 di sini. Ada peluang juga Bitcoin untuk mencoba menguji titik ini di sekitar 43.000 ya, kawan-kawan. Di mana titik ini adalah resisten yang sangat valid dan menjadi support sehari secara valid ya, kawan-kawan. Oke, berikutnya kita akan mencoba untuk menarik yang namanya Fibonacci ya, kawan-kawan. Di mana di sini swing low-nya, di sini swing high-nya. Nah, kita lihat di sini titik 0,5 ada di 44.000 sampai 43.800. Tentu ini adalah support yang sangat kuat untuk Bitcoin. Banyak sekali orang yang berbicara tentang support ini, kawan-kawan. Karena saya sangat setuju, karena kita lihat di sini tertahan sangat kuat di titik ini. Ini adalah titik yang sangat kuat. Jika Bitcoin break titik ini, akan terjadi yang namanya lower low, dan ini sangat berbahaya. Dan golden ratio ada di sekitar 42.000 ya, kawan-kawan, atau high dari swing yang ini ya, kawan-kawan. Jadi support Bitcoin menurut saya ada di 44.000, 42.000, dan yang terakhir 37.000 ya, kawan-kawan. Tentu saja 46.000 di MA200-nya. Itu juga salah satu support yang sangat kuat. Oh ya, kawan-kawan, ada juga salah satu pola yang menurut saya cukup bearish untuk Bitcoin. Kita lihat di sini, di mana yang namanya RSI-nya, kawan-kawan. RSI-nya membentuk yang namanya bull pennant, namun dia tidak berhasil untuk break ke atas. Bahkan dia telah break dari bull pennant ini ya, kawan-kawan, dan membentuk yang namanya lower low untuk RSI-nya. RSI ini sangat penting ya, kawan-kawan, dimana jika kita lihat di sini, pada saat Bitcoin dari Januari hingga bulan Mei, semuanya terbaca oleh RSI. Nah, setelah dia break ke atas, tentu saja RSI-nya, akhirnya Bitcoin bisa bullish ya, kawan. Jadi analisa RSI ini tidak patut untuk kita sepelekan ya, kawan-kawan, karena ini sangat penting. Oke, sekarang kita akan membahas dengan time frame yang lebih kecil ya, kawan-kawan. Jadi garis berwarna biru ini tentu saja adalah trendline yang tadi saya buat. Dia telah break dengan volume yang cukup ada ya, kawan-kawan. Lalu dia membentuk banyak sekali pola di sini. Jadi kalau kita lihat, dia membentuk yang namanya falling wedge di sini. Dia membentuk yang namanya falling wedge ya, kawan-kawan. Di sini falling wedge. Sempat break atas, tidak berhasil, jebol, dan sekarang sedang struggle ya, kawan-kawan. Nah, sekarang sedang menguji. Di sini menurut saya di sini adalah resisten yang sangat kuat untuk Bitcoin, yaitu 47.700. Ini adalah penentuan ya, kawan-kawan. Dimana jika Bitcoin bisa break di atas, kemungkinan dia akan menguji 48.500. Jika tidak, ini akan menjadi cukup bearish untuk Bitcoin. Kemungkinan dia akan melanjutkan koreksinya menjadi lower low ya, kawan-kawan, di sekitar 45.000 hingga 44.000 US dollar. Oke, di sini salah satu pola juga yang saya awasi adalah yang namanya head and shoulder ya, kawan-kawan. Dimana ini adalah shoulder, sini ada head, dan sini ada shoulder. Volumenya cukup besar untuk break, namun tampaknya dia sedang mencoba untuk kembali lagi ke channel ya, kawan-kawan. Jadi tidak cukup terkonfirmasi. Oke, berikutnya juga kita menggunakan Fibonacci ya, kawan-kawan. Kita tarik garis dari sini ke atas. Bitcoin ini tertahan oleh yang namanya golden ratio. Jadi golden ratio itu ada di sekitar
46.300. Selalu ada kenaikan yang sangat signifikan ketika dia menyentuh golden ratio-nya, kawan-kawan. Jadi ini adalah pertanda yang cukup baik untuk Bitcoin. Oke, sekarang apa hal yang membuat saya bullish terhadap Bitcoin adalah jikalau Bitcoin bisa kembali ke channel ini, ya kawan-kawan. Jikalau dia tidak bisa kembali dan membentuk lower low, ini akan menjadi sangat bearish untuk Bitcoin. Dimana sekarang Bitcoin ini sedang membentuk yang namanya downtrend, ya kawan-kawan. Di sini kita lihat di sini. High, lower high, lower high. Di sini juga, kawan-kawan. Low, lower low, dan lower low. Jadi Bitcoin ini harus membentuk yang namanya higher low, ya kawan-kawan. Dan juga harus tentunya membreak garis berwarna biru ini, ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kesimpulannya adalah menurut saya sekarang bukan waktu yang baik untuk kita melakukan trading karena ini adalah penentuan, ya kawan-kawan. Garis berwarna hijau ini adalah resisten. Kita lihat di sini, 2 kali menjadi resisten, sempat menjadi support. Nah, garis hijau ini adalah penentuan jikalau Bitcoin dapat break, ada kemungkinan sedikit untuk bullish. Namun jikalau Bitcoin tidak dapat break, ya kawan-kawan, tentu saja ini adalah hal yang cukup buruk untuk Bitcoin. Kita lihat juga di sini RSI-nya tampaknya selalu membentuk lower low, tidak ada. Lalu kita lihat di sini ada sedikit divergen, ya kawan-kawan, di 1 jam. Namun di 4 jam tampaknya belum ada divergen. Jadi saya tidak berani mengambil posisi, ya kawan-kawan, dan di sini juga divergennya tidak terlalu kelihatan. Oke kawan-kawan, sekian saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, ya kawan-kawan. See you in the next video.